dengan bacaan suratul Fatihah dan doa. Mau belajar. Kalau tadi kalian sudah doa bersama di dalam kelasnya masing-masing melalui Zoom masing-masing. Nah, sekarang kita akan memulai pembelajaran PAI pada pagi hari ini dengan bacaan suratul Fatihah dengan harapan mudah-mudahan awal hingga akhir nanti kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama bisa menjadi ilmu yang manfaat untuk kita semua. Dan mudah-mudahan kita semua yang ada di sini, keluarga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anak sekalian yang Ustaz sayangi, alhamdulillah, marilah kita mulai dengan bacaan suratul Fatihah bersama-sama. Diharapkan membaca semuanya ya, ala hadiniya wa ala kulli sholihah ana taqabbal minna wa aqbalna bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inni a'udzubika an adilla au wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qaiman bila zawal ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu walakal minnah walakal syarafu ala kulli hal wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian, oke, hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran PAI kelas 3 yang biasanya dengan Ustazah Anis. Nah, hari ini dengan Ustadz Fatoni dan ada juga Ustazah Anis. Nah, oke, Ustazah Anis bisa menyampaikan salam untuk anak-anak. Nah, tadi Ustazah Anis. Oke, anak-anakku sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Sudah dibuka bukunya? Sudah dipelajari bukunya tentang Nabi Yusuf? Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Apa yang kalian ketahui tentang Nabi Yusuf? Apa ya? Apa yang kalian ketahui tentang Nabi Yusuf? Tadi katanya ada yang sudah membaca. Oke, kalau Nabi Yusuf. apa, Mbak Naswa? Apa Nabi Yusuf? Oke. Yang paling terkenal mungkin kalian sudah ketahui bersama bahwasanya Nabi Yusuf saat kecil dibuang di sumur. Wah, itu. Oke, terima kasih Mbak Naswa yang sudah menjawab. Nabi Yusuf waktu kecil dibuang di sumur. Oke. Ada lagi yang lainnya? Ada yang diketahui tentang Nabi Yusuf? Nah, kalau kalian belum membaca, insya Allah belum paham. Oke, kita pelajari bersama-sama hari ini tentang Nabi Yusuf. Oke ya, perhatikan. Sudah siap semuanya? Udah. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, silahkan disimak bersama-sama. Kisah keteladanan Nabi Yusuf. Anak-anak sekalian, yang paling awal, Ustaz ya. Oke, kisah keteladanan Nabi Yusuf di pelajaran PAI kelas 3. Oke,
Yang pertama, perhatikan tentang Nabi Yusuf yang di PAI. Kalau kalian sebentar ya. Apa kono? Pelajarannya. Nama kilo yang pasak. Awal coba segini kilo. Oh, bisa. Sebentar ya. Sebentar ya anak-anakku. Oke. Alhamdulillah. Nih, sekarang kenalkah kalian siapa Nabi Yusuf? Tadi ada Mbak Naswa sudah memberikan pendapatnya. Oh, Nabi Yusuf waktu kecil dibuang. Oke, yang paling Ustadz ingat dulu sewaktu kecil, yang sudah Ustadz pelajari bersama-sama, Nabi Yusuf adalah Nabi yang ganteng. Wah, mungkin seperti itu. Nah, oke, hari ini kita akan pelajari bersama-sama siapakah Nabi Yusuf itu. Yang pertama, kita akan kenalan dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf adalah orang tuanya bernama Nabi Yakub dan ibunya Ibu Rahel. Ya. Putranya Nabi Yakub dan Ibu Rahel. Saudaranya ini ada yang bernama Bunyamin dan 10 kakak beda. Beda ibu. Jadi saudaranya Nabi Yusuf dari Ibu Rahel adalah Bunyamin. Nah, lanjut. Ada ilmu atau hal yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf, yaitu beliau bisa menafsirkan mimpi dan beliau juga ahli keuangan. Nah, lanjut ya. Oke, seperti itu. Itu adalah Nabi Yusuf. Sekarang penjelasannya. Nabi Yusuf ketika itu bermimpi melihat 11 bintang, matahari, bulan, dan bersujud kepada beliau, kepada Nabi Yusuf. Nah, hal ini juga diterangkan di Al-Quran, insya Allah di surat Yusuf, di juz 12, insya Allah. Nah, di situ diterangkan bagaimana Nabi Yusuf bermimpi, melihat bintang, matahari, dan bulan bersujud kepada beliau. Lanjut. Saudara-saudara Nabi Yusuf ketika itu ada cerita yang lain ya. Mengajak bermain ke hutan, setelah sampai di hutan ternyata Nabi Yusuf dicelakai dengan cara dimasukkan ke dalam sumur. Nah, ini insya Allah Nabi Yusuf masih berusia remaja. Ya. Suatu ketika saudara-saudaranya Nabi Yusuf ini cemburu. Kenapa kok cemburu? Dikarenakan Nabi Yusuf lebih disayang ayahnya dibandingkan saudara-saudara yang lainnya. Nah, akhirnya saudara-saudara yang lainnya ini cemburu. Nah, terus kalau di buku PAI di situ juga diterangkan ada saudaranya di situ mengajak yang lainnya untuk berusaha mencelakai. Oke, anak-anak sekalian, coba fokus di pembelajaran ya yang Ustadz sampaikan. Coba, ayo. Tidak mainan chat. Ya. Jangan mainan chat terlebih dahulu. Oke, Ustadz lanjutkan. Saudara-saudara Nabi Yusuf mengajak bermain ke hutan. Setelah sampai di hutan, ternyata Nabi Yusuf dicelakai dengan cara dimasukkan ke dalam sumur. Nah, suatu ketika tadi yang sudah Ustadz sampaikan di awal bahwasanya saudara-saudara Nabi Yusuf cemburu, terus akhirnya Nabi Yusuf diajak mainan. Setelah mainan, akhirnya di dalam hutan Nabi Yusuf dicelakai oleh saudara-saudaranya.
Ya, oke. Ustadz ingatkan lagi ya, anak-anakku sekalian, coba jangan mainan chat, diperhatikan penjelasan Ustadz melalui yang Ustadz sampaikan. Ustadz, chatnya disable aja, Ustadz. Ya, ini masih diproses, masih proses. Bentar, Ustadz akan disabelkan. Sudah, Ustadz? Oke, Ustadz. Sudah. Ustadz lanjutkan. Nah, setelah dimasukkan ke dalam sumur, akhirnya ditinggallah Nabi Yusuf, dan di dalam sumur tadi beberapa hari di dalam sumur, selanjutnya diselamatkan oleh saudagar, oleh orang kerumpunan yang pedagang yang lewat. Nah, ketika rombongan pedagang lewat tadi mau mengambil air di dalam sumur, nggak taunya Nabi Yusuf ikut di timbanya. Nah, akhirnya alhamdulillah Nabi Yusuf diselamatkan oleh pedagang tersebut. Nah, pada waktu zaman dahulu masih ada perbudakan, yaitu jual beli. Akhirnya Nabi Yusuf dijual oleh pedagang tersebut karena merasa beliau sudah menyelamatkan dan punya hak untuk Nabi Yusuf dijual. Nah, singkat cerita, akhirnya dibelilah Nabi Yusuf oleh penguasa negeri Mesir ketika itu. Bisa lanjutkan. Di ketika itu setelah dibeli oleh saudagar yang kaya, nah atau Raja Mesir, mohon maaf, Raja Mesir, akhirnya Raja bermimpi suatu ketika ada 7 ekor sapi betina gemuk dimakan 7 ekor sapi betina kurus. Rajanya bermimpi seperti itu. Dan juga ada 7 tangkai gandum hijau dan 7 tangkai gandum kering. Semuanya ketika itu para ahli-ahli mimpi didatangkan oleh raja untuk bagaimana ini menafsirkan mimpinya. Apa ini yang terkandung dalam mimpi yang sudah raja impikan. Nah, semuanya yang dipanggil oleh raja, para ahli-ahli tidak bisa menafsirkan. Nah, akhirnya hanya Nabi Yusuf lah yang bisa menafsirkan bagaimana mimpi raja ketika itu. Insya Allah lebih lanjutnya bisa juga ada, sudah diceritakan di dalam buku paket. Ya. Nanti kalau kurang jelas bisa dibaca kembali di buku paket. Selanjutnya, dikarenakan Nabi Yusuf tadi bisa menafsirkan mimpi sang raja, maka sang raja memberikan kepercayaan melantik Nabi Yusuf menjadi menteri. Nah, ketika itu salah satu dari penafsiran mimpi sang raja adalah nanti akan datang masa sulit atau masa yang tidak ada bahan makan dan masa-masa paceklik selama 7 tahun panen, 7 tahun paceklik. Nah, kalian tahu nggak paceklik ini apa? Kalau tidak tahu, paceklik itu adalah kemarau panjang, masa-masa yang tidak bisa berpanen. Nah, mungkin seperti itu ya. Nah, lanjutnya ketika masa sulit itu terjadi ya, atau 7 masa kemudian datang, nah ini banyak orang-orang datang ke negeri Mesir untuk mendapatkan bahan makanan atau untuk mendapatkan bantuan bahan makan. Nah, di situ juga diceritakan Nabi Yakub atau ayahnya Nabi Yusuf yang di luar negeri Mesir itu juga dilanda kekeringan. Nah, singkat cerita, saudara-saudaranya ayahnya Nabi Yakub memerintahkan anak-anaknya atau saudara-saudaranya Nabi Yusuf untuk mencari bantuan atau meminta bahan makanan ke negeri Mesir.
Nah, akhirnya ketemulah Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya. Nah, tapi ketika ketemu dengan Nabi Yusuf di istana, saudara-saudaranya yang lain itu tidak menyadari bahwasanya yang ditemui di istana atau yang di negeri Mesir itu tadi adalah Nabi Yusuf. Hanya satu orang, yaitu saudaranya Nabi Yusuf yang menyadari bahwasanya itu adalah Nabi Yusuf, yaitu Bunyamin. Nah, ini ada penjelasan saudara-saudara Nabi Yusuf datang kembali bersama Bunyamin ke istana untuk mengambil bahan makanan yang sudah habis. Nah, ketika ketemu dengan Bunyamin dan saudara-saudaranya, Nabi Yusuf membisiki Bunyamin bahwasanya dia mengaku, saya adalah Yusuf, wahai saudaraku Bunyamin. Tapi kamu jangan memberitahu kepada yang lainnya, kakakmu. Nah, seperti itu. Nah, akhirnya Nabi Yusuf dan Bunyamin sepakat untuk merahasiakan berita tersebut kepada kakak-kakaknya. Lanjut, ada berbagai persyaratan yang harus dipenuhi ketika itu. Nabi Yusuf bilang kepada saudara-saudaranya, kalau kalian mau bahan makanan, silahkan kembali, tapi satu orang yang bernama Bunyamin tadi harus di istana. Akhirnya disepakatilah saudara-saudara tersebut, ya sudah, membiarkan Bunyamin tinggal di istana, yang penting pulang dapat bahan makanan untuk diberikan ke ayahnya, yaitu Nabi Yakub. Nah, sampai di rumah, Nabi Yakub bertanya kepada saudara-saudaranya tersebut, loh, di mana adikmu tadi atau saudaramu yang bernama Bunyamin, kok nggak datang bersama-sama kalian? Terus akhirnya cerita bahwasanya ada persyaratan dari istana bahwasanya Bunyamin harus tinggal di sana. Kalau nggak mau tinggal di sana, maka tidak mendapatkan bahan makanan. Nah, dan juga ada cerita bahwasanya Bunyamin itu dituduh nyuri. Nah, di situ Nabi Yusuf dituduh nyuri dikarenakan ketika mau pulang, ya, dituduh nyuri ketika mau pulang, Nabi Yusuf memasukkan emas di bahan makanannya tadi. Nah, akhirnya dicek bahwasanya tidak boleh kembali ke negaranya karena tadi ada pencurian. Nah, singkat cerita, akhirnya tadi kembali ke negaranya di daerahnya Nabi Yakub dan saudara-saudaranya. Oke, lanjut. Saudara-saudara Nabi Yusuf datang kembali bersama Bunyamin ke istana untuk mengambil bahan makanan yang sudah habis. Nah, Nabi Yakub menugaskan kembali saudara-saudaranya, ayo kita susul Bunyamin ke negeri Mesir. Nah, ini saudara-saudara Nabi Yusuf datang kembali untuk mencari Bunyamin dan akhirnya Nabi Yusuf menampakkan diri dan ayah dan saudara-saudara Nabi Yusuf segera datang ke Mesir dan tinggal di istana. Nah, ya, tadi ada cerita bahwasanya ketika Nabi Yusuf ketika ayahnya adalah Nabi Yakub dan kakak-kakaknya tadi menuju ke Mesir, maka Nabi Yusuf mengaku bahwasanya saya adalah Yusuf yang dulu dibuang oleh kakak-kakakku. Nah, dari situ Nabi Yakub sadar bahwasanya yang di depannya adalah anaknya dulu yang pernah hilang gara-gara bermain bersama-sama, dan di situ diketahui bahwasanya ketika bermain Nabi Yusuf dibuang di sumur. Nah, ketika itu juga ada cerita bahwasanya Nabi Yakub sangat bersedih
sampai-sampai bersedih karena kehilangan Nabi Yusuf, sampai-sampai matanya hampir buta. Nah, ketika Emang perjumpaan dengan ayahnya di negeri Mesir inilah Nabi Yusuf memberikan jubahnya untuk diusapkan di mata ayahandanya yaitu Nabi Yakub, dan alhamdulillah dengan izin Allah matanya ayahnya Nabi Yusuf yaitu Nabi Yakub sehat atau kembali seperti semula, bisa melihat dengan jelas. Mungkin seperti itu yang beberapa cerita-cerita yang bisa kita mendekatkan diri untuk mengenal bagaimana Nabi Yusuf tersebut. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang adalah intisari atau pokok pembelajaran yang bisa kita ambil manfaat dari cerita Nabi Yusuf yang barusan Ustadz ceritakan panjang dan lebar, kali luas, dan lain hal sebagainya. Oke, nah dari cerita tersebut kita dapat mengetahui bahwasanya teladan Nabi Yusuf ini bisa kita ambil pelajaran. tidak dendam. Tidak dendam. Yang kedua, pemaaf. Yang ketiga, penyayang. Oke, kenapa tidak dendam Nabi Yusuf? Nah, Nabi Yusuf tidak dendam walaupun Nabi Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya ketika Nabi Yusuf dipertemukan kembali oleh Allah di negeri Mesir, yang ketika itu Nabi Yusuf tahu bahwasanya dia adalah kakak-kakaknya yang dulu membuang, tapi Nabi Yusuf tidak dendam. Nabi Yusuf tidak membalas. Nabi Yusuf tidak menghukum, padahal ketika itu Nabi Yusuf seorang menteri, bisa untuk menghukum kakak-kakaknya tersebut sebagai orang yang mencelakakan beliau. Tapi Nabi Yusuf tidak dendam, kepada saudara-saudaranya yang dulu telah. Oke, lanjutnya yang kedua adalah Nabi Yusuf pemaaf. Nah, ini Nabi Yusuf pemaaf. Nabi Yusuf pemaaf karena kesalahan-kesalahan tadi atau kesalahan-kesalahan dari kakak-kakaknya yang begitu banyak kepada Nabi Yusuf, tapi Nabi Yusuf tidak membalasnya dan Nabi Yusuf memaafkan seluruh kesalahan-kesalahan kakak-kakaknya yang telah mencelakakannya. Nah, Nabi Yusuf tidak dendam dan Nabi Yusuf memaafkan. Nah, cerita yang tadi belum Ustadz sampaikan, ketika Nabi Yusuf mengaku di hadapan ayahnya, yang ketika itu Nabi Yakub atau ayahnya Nabi Yusuf dengan kakak-kakaknya mau menjemput Bunyamin di negeri Mesir, maka kakak-kakaknya tadi sadar bahwasanya Nabi yang di depannya atau menteri yang di hadapannya adalah Nabi Yusuf, maka langsung minta maaf ke Nabi Yusuf. Nah, Nabi Yusuf tidak memarahinya, tapi memaafkan kesalahan-kesalahan kakak-kakaknya. Yang ketiga, Nabi Yusuf juga penyayang. Oke, Nabi Yusuf sangat sayang, walaupun dicelakai kakaknya seperti itu, Nabi Yusuf tetap menyayangi kakak-kakaknya. Buktinya apa? Buktinya Nabi Yusuf memaafkan kesalahan-kesalahan kakak-kakaknya. Nabi Yusuf juga tidak dendam kepada kakak-kakaknya. Malah diberi makanan ketika kakak-kakaknya mau minta bahan makanan. Dan juga di akhir cerita, kakak-kakaknya tadi juga diperkenankan untuk tinggal bersama di negeri Mesir atau di istana beliau. Dari cerita
Oke. Dari ketiga intisari tersebut, itu yang bisa kita pelajari pada cerita Nabi Yusuf. Kalau kurang lengkap, bisa dibaca lagi di materi buku paketnya. Jazakumullah. Dan oke, ada pertanyaan? Mungkin Ustadz kasih waktu beberapa menit. Ada yang mungkin Enggak. tidak ada ya? Ada, paham. Paham. Oke, Tidak sudah ada, paham. Ustaz. Oke, kalau sudah paham, coba siapa tadi nama adiknya Nabi Yusuf? Punyamin. Alhamdulillah. Siapa nama ayahnya Nabi Yusuf? Nabi Yakub. Yakub. Oke. Nah, ini siapa nama ibunya Nabi Yusuf? Siapa? Ayo. Rachel atau Rahel. Ya, Rahel ya. Oke, namanya tadi adalah Rahel. Oke, tadi ada pertanyaan dari Ustadz. Intisari dari cerita tadi ada 3. Apa saja yang pertama? Tidak dendam, pemaaf. Yang kedua? Tidak dendam, pemaaf, penyayang. Loh, kok ada yang teriak-teriak bagaimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah kalian insya Allah paham semuanya. Oke. Nah, ada yang lain, yaitu Nabi Yusuf ketika bisa menafsirkan mimpi, diangkat sebagai apa? Oleh raja. Nabi. Nah, diangkat sebagai apa oleh raja ketika itu? Jadi Menteri. tadi ada cerita Menteri. menteri. Ya, betul, menteri. Selanjutnya ada 2 hal dari ada 2 hal cerita. Ceritanya bagaimana yang pertama? Ada mimpi yang pertama bagaimana? Ayo. Mimpi raja. Ya, bagaimana mimpi raja yang pertama? Apa? Ada sapi. Dan 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai gandum lainnya yang kering. Oh, alhamdulillah. Oke. Oke, alhamdulillah rabbil alamin, anak-anakku sekalian. Nah, yang kurang paham atau yang butuh penjelasan lanjutan, silahkan dilihat di buku paketnya ya, masing-masing nanti. Nah, hari ini insya Allah Ustadz akan nge-share. Oke, di chat silakan dilihat. Ya, di chat silakan dilihat, dikerjakan form yang sudah dikirimkan. Silakan dilihat chatnya. Ustadz tunggu sampai jam 8:30. Jazakumullah. Di chat nak. Di chat. Coba dilihat. Ada. Ya, sebentar. Belum. Sudah. Nah, coba dilihat. Oke. Latihan soal mah. Mana Ustaz? Coba dilihat. Dicat. Dicat nak, dicat. Sudah ada Ustaz. Ya, sebentar. Ustaz nggak Dalam. ada. Ada, coba dilihat di catnya. Di chat mana Ustaz? Kelas 3 ada Ustaz. Enggak, di Zoom nak, di Zoom, di chat Zoom. Tuh kan. Participants. Latihan Nah, soal itu. kita Nabi Yusuf. Oke, silakan dikerjakan yang sudah tahu. Sudah? Ada yang belum tahu lagi?
Sudah kelihatan ya semuanya ya. Oke, insya Allah mudah dan insya Allah kalian semuanya bisa mengerjakan. Kalau kalian bisa atau dari awal memperhatikan apa yang sudah kita pelajari bersama-sama. Oke, ya. Kalau sudah, Sebutkan dua kali. Sebutkan oke, dua kita tunggu sampai 8:30 ya. Oke, nanti ada Oke, di dalam hati saja, Nak. Bacanya di dalam hati aja ya. Oke, bacanya di dalam hati aja, Nak ya. Oke, silakan dilihat di chat. Apa yang dilakukan Nabi Yusuf ketika saudara-saudaranya mengakui kesalahan dan meminta maaf? Oke, bacanya di dalam hati ya dan dikerjakan. Silahkan Ustadz tunggu. Masih lama kok waktunya. Oke, sebentar. Kalau sudah tunggu. Tunggu sebentar untuk yang lainnya. Saya sudah, Ustadz. Ustadz, halo. Halo. Ya, sebentar. Ya, Nak. Sebentar ya, tunggu yang lainnya ya. Oke, sebentar. Kita tunggu bersama-sama. Ya, terima kasih kalau sudah bisa langsung dikirim. Ustaz, Dalam. kerjakan di mana? Coba dilihat di chatnya. Chatnya coba dilihat. Chat Di chat Zoom. Yang Ustadz lihat baru 3 anak. Baru 4, alhamdulillah 6. Baru 6 anak yang sudah, alhamdulillah 8. Ini. Udah. Jawabannya jangan panjang-panjang. Oh, boleh panjang ya jawabannya ya. Oke. Silakan di chat itu dilihat, diklik. Kata Us. Ada, coba dilihat di chatnya, di chat Zoom. Oke, Ustadz kirim ulang. Coba dilihat. Boleh sebanyak-banyaknya kalian menulis atau menjawab dari pertanyaan yang Ustadz sampaikan tadi melalui di Google Form. Yang sudah, sebentar ya, kita tunggu yang lainnya ya. Ini masih 71. Masih 72. Ya, silahkan. Silahkan dikerjakan. Sudah. Jangan tergesa-gesa. Coba dilihat. Dipahami. Masa tak kok jadi kok enggak erung kok. Ya, silakan. Ada pertanyaan? Silahkan bisa disampaikan. pertanyaan loh, tak kok. Oh, gimana, Us? Di chat, Nak, di chat, lihat di chat Zoom. Mas Roy, Mas Muhammad. Di chatnya Zoom. Ya, dilihat di chatnya Zoom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Gina. Ada apa? Sudah, Mas Roy? Sudah, Mas Roy? Oke. Yang baru gabung? Loh, kok baru gabung ya? Ada yang baru gabung ini. Oke, silahkan dilihat di chatnya yang baru gabung. Sudah, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Sebentar ya, kita tunggu. Yang sudah mengerjakan, coba Ustadz ingin tahu. Ada 20 anak masih, An. Alhamdulillah. 20 anak. Nggak usah tergesa-gesa ya. Jangan tergesa-gesa. Enggak itu enggak kalau Sudah, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Sebentar, kita tunggu ya yang lainnya ya. Lho iki mau dipetet, dikai usaha tulisan petean. Sudah, Ustaz. Lah kan dikai tulisan enggak mau.
tulisannya mau iku. Dia mau pas Ustaz ngomong iku. Di chat tadi silakan diklik Mas. Mau ngerjakan. Ya, yuk silakan. Iya, itu mau. Boleh keluar, Us. Belum, sebentar. Nanti kita doa bersama-sama ya. Tunggu sebentar. Kita tunggu. Ini baru ada 24 anak saja yang baru mengerjakan atau yang sudah selesai. Yang Ustadz lihat di Google Form. Sebentar, alhamdulillah ada 25. Sudah, Ustadz. Ya, terima kasih. Yang sudah sebentar. Nanti kita akhiri bersama-sama ya. Nanti kita akhiri bersama-sama. Dan coba diteliti lagi ya kalau jawab nak ya. Ini ada beberapa kesalahan ini kelihatannya. Coba diteliti lagi. Bagaimana perasaan ayah Nabi Yusuf ketika bertemu dengan Nabi Yusuf? Perasaan ayahnya, bukan nama ayahnya ya. Bukan nama ayahnya, tapi perasaan ayahnya bagaimana ketika Nabi Yusuf tadi ketemu dengan Nabi Yusuf. Ya, terima kasih. Bentar, tunggu ya. Tunggu. Kita akan akhiri bersama-sama. Karena ada beberapa, ya. Nanti kita akan doa bersama-sama. Nanti akhir akan ditutup dengan Ustazah Anis. Insya Allah. Sudah, Us. Ya, sebentar, tunggu. Sudah, Us. Ya, jazakumullah. Terima kasih. Sebentar ya. Sudah, Us. Ya, terima kasih. Sebentar, tunggu. Ada yang masih belum? Sudah, Us. Ya. Ustadz coba lihat. Baru 42. Alhamdulillah ada 42 anak yang sudah selesai. Sudah. Terima kasih. Yang sudah, terima kasih. Aku sudah, Ustaz. Ustaz, udah. Ya sebentar ya anak ya. Kita tunggu yang lainnya. Ya, terima kasih yang sudah. Ini yang mengerjakan yang masuk baru 47 yang baru selesai. Silakan yang lainnya. Yang lainnya. Oke, terima kasih. Yang on ini ada 70-an. Ya, terima kasih yang sudah. Sebentar, kita tunggu bersama-sama. Nanti kita akhiri baca doanya juga bersama-sama. Karena tadi awal kita doanya juga bersama-sama. Sebentar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana sama Ustadz Fatoni tadi ya? Karena hari ini jadwalnya Zoom Ustadz Fatoni. Jadi Ustadz Anis cuma mendampingi. Nabi Yusuf ketika saudara ibarat dan ayatnya Dikerjakan yang benar ya teman-teman. Ya, sudah. Iya, Sudah selesai, sudah. Sudah, Ustazah. Aku sudah. Sudah selesai, Ustazah. Sudah, Ustazah. Sudah, Ustazah. Sudah. Kalau ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan dari kisah Nabi Yusuf tadi. Terobos saja lah. Ustazah, Zara Asma sudah tahu. Saudara Asma, bentar ya, Ustazah cek ya. Kemarin sudah, Ustazah. Ya, sudah. Baru 55 anak yang masuk. Sudah, Ustazah. Boleh jawabannya boleh panjang, boleh panjang.
Seperti yang tadi diceritakan Ustadz Fatoni tentang Nabi Yusuf. Jadi intinya dari kisah Nabi Yusuf, apa yang dapat kalian petik, yang bisa kalian teladani, itu yang paling sulit ya. Sikap pemaaf. Kadang kita itu sulit sekali memaafkan orang, ya kan? Apalagi itu kalau ceritanya kan dibuang ke dalam sumur. Orang yang nyakitin hati kita aja kadang kita sulit memaafkan ya. Misalnya ngomong teman kita lagi ngomongnya nggak enak ke kita, atau mungkin teman kita tidak memperhatikan kita kalau kita pas ngomong, mungkin kan kita sakit hati ya. Nah sikap sebentar, sikap pemaaf itu yang kita teladani. Ya bentar lagi ya, 10 menit lagi kita tutup sama-sama. Saya cek yang masuk masih 60 anak, ada yang belum selesai. Kedua anaknya. Hah? Mana? Partisipasi 82. Iya, partisipannya 82. Yang mengerjakan baru 60 anak. Ayo, yang belum, ada tunggu. Aku udah selesai. Ya, sudah selesai. Aku sudah us. Ya. Aku sudah us. Sedikit tugasnya. Enak kan sedikit? Jawab yang benar. Seharusnya tadi itu jawab yang panjang. Pertanyaannya kan sebutkan. Terus Cuman 4 us. bagaimana gitu kan, jawabannya seharusnya panjang. Gimana perasaan? Bagaimana sikap? Apa yang dilakukan gitu? Cuman 4 us pertanyaannya. Iya, enak kan? Jawabannya kurang panjang. Udah? Nanti ditutup sama Ustadz Fatoni ya doanya ya. Ya, bentar ya. Baik. Ya, kita tunggu 5 menit lagi, habis itu kita doa bersama. Ya. Itu. Ada lagu tentang Nabi Yusuf, tapi terus asa. Kak Nabi Yusuf. Nabi Yunus itu Bun. Yang ada Nabi Yusuf. Tidak ada. Saya lupa kita. Kak dulu kecil. Sudah. Terima kasih yang sudah. Alhamdulillah. Sudah selesai. Tapi sesuatu enggak. Ustaz, lift dulu ya. Oke, terima kasih anak-anakku yang sudah selesai. Yang selesai, kita baca doa bersama-sama ya dengan Ustadz. Tadi alhamdulillah Ustadz Anis sudah beberapa hal menyampaikan. Kita baca doa bersama-sama hari ini. Yang masih belum, silahkan, masih belum Ustadz tutup ya. Silahkan untuk mengerjakan sampai selesai atau batas waktu yang insya Allah nanti setengah 9. Oke. Terima kasih anak-anak sekalian yang hari ini bisa online, yang hari ini bisa bertatap muka dengan Ustadz melalui media Zoom hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan dari awal hingga akhir yang sudah kita bahas bersama-sama yang sudah kita bahas bersama-sama bisa bermanfaat untuk kalian, untuk nanti ke depannya, dan mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya robbal alamin. Izam, Ustaz. Kenapa? Izam. Izam kenapa? Izam kenapa Izam? Sikap Nabi Yusuf ketika ayah dan Kata tutupi ya, Om. Belum. Sebentar ya, sebentar. Ada apa Mas Izam? sikapnya sikapnya Nabi Yusuf
kayak apa kalau saat ayahnya sama saudara-saudaranya datang ke istananya. Yes, pertanyaannya apa? Pertanyaannya, bagaimana sikapnya gitu, Mas Izam? Ya, ya tadi kan sudah kita bahas bersama-sama. Sikapnya bagaimana? Senang apa enggak? Bahagia apa tidak ketemu? Apa malah memarahinya atau malah mendendam, kan sudah kita bahas tadi ya. Nah, sikapnya Nabi Yusuf ketika ketemu dengan ayahnya atau ketika ayahnya ketemu dengan Nabi Yusuf tentunya sangat senang dan bahagia. Kalau ayahnya sangat senang sekali dikarenakan anaknya dulu yang ketika usia masih kanak-kanak hilang atau nggak taunya alhamdulillah ketemu lagi. Ya, anak-anak sekalian, kita akhiri bersama-sama yang sudah selesai ya, yang sudah selesai. Kita akhiri bersama-sama, kita baca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Astagfirullah. Senang dan bahagia ya. Astagfirullah. Astagfirullah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi nanti di kesempatan yang lainnya. Salam, silakan. Silakan yang sudah selesai boleh meninggalkan Zoom. Dadah. Yang sudah selesai, yang belum selesai lanjutkan untuk membaca Waalaikumsalam. Waalaikumsalam anak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Ya, 2, 3. Ada lagi. Ada lagi Mas Hanif. 3. Ini. Oke, terima kasih. Terima kasih. Yang sudah selesai boleh meninggalkan. Oke, yang belum selesai mengerjakan, Ustadz tunggu ya. Yang Aku udah, aku nggak ya. mau keluar. Lu kenapa Mbak Alia nggak mau keluar Mbak Alia? Oke. Ya, Mas Izam tadi sudah? Belum. Belum. Tinggal nomor berapa yang belum? Nomor berapa, Mas? Nomor 1 sama 4. Nomor 1 sama 4. Nah, apa? Kenapa kok belum? Tadi masuknya mulai awal apa tidak, Mas Izam? Mulai awal enggak, Mas Izam? Masuknya tadi, masuk tujuannya. Mulai awal. Oh, mulai awal. Oke. Apa yang nggak bisa tadi? Coba. Dadah, Assalamualaikum Ustaz. Sudah Ustaz. Ya, kalau sudah silakan boleh meninggalkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Ladi. Izam. Belum bisa ya, Mas Izam ya. Nomor 1. Sudah bisa apa belum, Mas Izam? Yang nomor 3 itu yang sangat senang dan bahagia. Ya, yuk. Tadi kan sudah Ustaz terangkan lagi sikapnya Nabi Yusuf ketika saudara-saudaranya datang. Bagaimana? Senang apa tidak? Bahagia apa tidak ketemu dengan saudaranya Nabi Yusuf? Atau marah? Atau malah benci? Ya, terima kasih. Kalau sudah, boleh meninggalkan. Sudah, Mas Izam? Belum ya. Yuk, silakan. Nomor berapa lagi, Mas Izam? Sudah nomor 2 sama 3. Ada di sini. Masih nyambung live ini. Ya sudah seboleh. Silakan dikerjakan, masih Ustadz tunggu. Yang belum, yang sudah boleh meninggalkan Zoom. Bagaimana Mas Izam? Masih ada yang belum paham?
yang bisa menafsir, tidak bisa menafsirkan, menafsirkan. Dan Ustaz, Dalam. Ya, Mas Saka. sudah ya? Sudah. Sudah ya, terima kasih kalau sudah. Silahkan. Silahkan boleh meninggalkan Mas Saka. Ini masih ada di Zoom tapi videonya dimatikan semua ya. Sudah selesai apa belum, nggih? Kalau sudah selesai silahkan boleh meninggalkan Zoom. Kalau belum selesai coba dihidupkan di kameranya. Ustaz, aku sudah Dalam. Oh ya, terima kasih. Silakan boleh meninggalkan Zoom. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, Mbak Faza. Oke, terima kasih yang sudah selesai. Sudah selesai, Mas? Atas nama Fiona Zuka, siapa ya ini? Mohon maaf. Sudah selesai, Mas? Yo, sudah. Oh, alhamdulillah kalau sudah boleh meninggalkan, Mas. Di Zoom untuk persiapan pembelajaran selanjutnya, Mas Vio. Ada, Mas Vio. Terima kasih, ketemu lagi. Yang lainnya? Kalau belum selesai, Ustaz tunggu sampai 5 menit lagi ya. Silakan dikerjakan.